Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan ini kita dapat kembali bersua dengan para pemirsa ICTV dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan membicarakan berkaitan dengan satu tema, yaitu menjadi pelopor kebaikan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim adalah salah seorang dari dua orang Nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah dalam Al-Quran. Hanya dua orang Nabi ini saja yang disebut sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kita di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan membicarakan bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi seorang yang menjadi pelopor kebaikan bagi kita semua. Bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita, yaitu beliau bernama Tengku Saifaini MA. Ya, bersama beliau kita akan membicarakan banyak hal berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keteladanan dari beliau. Ya, baik, silakan mungkin mengawali mukadimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan ahli keluarga beliau sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali berjumpa dengan pemirsa ICTV dimanapun berada, yang insyaAllah hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah menjadi pelopor kebaikan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang sudah sangat sering kita dengar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang Nabi yang dicintai, disukai, diagung-agungkan oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya oleh umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat yang lain juga memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengagungkan, menyebut-nyebut namanya, bahkan dalam bahasa lain sangat manis dalam sebutannya di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu dipuji oleh umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, memang beliau seorang hamba Allah atau seorang Rasul yang begitu taat, begitu teguh, begitu kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad disuruh kita untuk mengikut teladan yang dicontohi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Betul. Sungguh menjadi suri teladan bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang ada bersamanya. Artinya kita disuruh oleh Allah
untuk mencontohi kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Betul sekali. Ada 4 hal yang disebut oleh Allah tentang Nabi Ibrahim ini. Yang pertama, inna Ibrahima ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Surat apa ayat berapa itu? Surat Al-Mumtahana, surat An-Nahlu 120. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummatan yang pertama. Mana ummatan di sini diartikan imam. Pengikut, teladan bagi orang lain. Yang kedua, qanitalillah. Nabi Ibrahim ini sangat taat dan sangat patuh kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah Nabi Ibrahim itu merasa berat ketika melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim itu hanifan. Hanif beliau. Makna hanif itu condong kepada kebaikan. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran beliau senang dengan sesuatu yang tidak berbau kebaikan. Kemudian yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang musyrik. Kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah. Nah, ketika ditanyakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, li ayyi syai'in ittakhadtallaha khalila. Kenapa engkau mendapat gelar Khalilullah? Jadi beliau menjawab, ada 3 hal sehingga saya diberi pangkat oleh Allah Khalilullah. Yang pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Saya lebih mementingkan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala lebih memilih apa yang Allah perintahkan. Dalam bahasa lain, Nabi Ibrahim itu selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa ada sedikit beban pun di dalam pikirannya. Maka Allah mengatakan, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatim fa'atammahunna wa qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah Ta'ala dengan beberapa kalimat. Makna beberapa kalimat, perintah dan larangan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu atau ketika Allah melarang sesuatu, fa'atammahunna, maka beliau melaksanakannya dengan sangat sempurna. Setelah itu Allah mengatakan, wa qala inni ja'iluka linnasi imama. Saya akan menjadikan engkau wahai Ibrahim menjadi imam, menjadi ikutan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah oleh Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, wa mahtamamtu bima takafalallahu li. Saya tidak pernah ragu, tidak pernah risau dengan rezeki yang Allah tentukan kepada saya. Maka Nabi Ibrahim ini merupakan seorang nabi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan. Beliau ini sangat yakin kepada rezeki. Sehingga Nabi Ibrahim ini disebut-sebut sebagai orang yang paling dermawan. Dan beliau paling banyak menyembelih kurban. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah termasuk Nabi yang paling banyak berkurban. Maka Nabi Ibrahim itu tidak ada keraguan dalam hatinya tentang rizki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, wama ta'asyaitu wama taqaddaitu illa ma'adhaifi. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan dan minum kecuali ada tamu bersamanya. Artinya ketika Nabi Ibrahim ini dianugerahi kekayaan oleh Allah, Nabi Ibrahim ini tidak menikmati harta itu dengan sendiri beliau, tapi beliau ajak orang lain untuk menikmati bersamanya. Bahkan beliau sempat mencari 1 mil atau 2 mil orang untuk makan bersamanya. Tidak enak rasanya beliau makan tanpa ada orang lain bersamanya. Ingin menikmati kenikmatan bersama-sama dengan, khususnya dengan orang-orang miskin. Jadi makanya kepada kita diperintahkan untuk mengikut syariat, untuk mengikut teladan Nabi Ibrahim, khususnya dalam masalah kurban.
Kenapa kurban itu kita bagi menjadi 3 bagian atau diberikan kepada orang-orang miskin, karena kita ingin menikmati ingin menikmati bersama-sama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi harta itu ketika banyak bukan kita nikmati sendiri, tapi juga kita bagi-bagi dengan orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Seperti itu ya. Khalilullah alasannya itu. Baik. Ya. Para pemirsa TV yang Allah muliakan, menarik sekali tadi penjelasan dari Tengku Safa ini berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian digelar dengan Khalilullah. Ya. Itu tentu saja karena beliau telah melakukan pelopor dalam kebaikan. Saya teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyamr wa maghaliqa lisyar. Ya. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan menutup-nutup dari kejahatan. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk dari Nabi Allah yang telah memberikan keteladanan kepada umat manusia. Bahkan di ayat yang Tengku Saifani sebut tadi, itu surah An-Nahl ayat 120. Ya. Itu disebut bahwa beliau itu adalah kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah satu umat yang taat kepada Allah dan juga beliau hanif, ya. Jadi sesungguhnya yang dimaksud dengan umat itu sendiri sebenarnya adalah imam. Tapi karena memang ketaatan beliau luar biasa, sehingga Allah menggelari ketaatan itu dengan istilah umat. Jadi ketaatan beliau sendiri itu sebenarnya sama seperti ketaatan umat seluruh manusia. Itu luar biasa. Itu dari sisi ketaatan, Ustaz. Tapi memang bila kita lihat dari kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah pasti bukan hanya dari sisi ketaatan. Ya. Ada banyak ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana keteladanan beliau dalam doa. Jadi kalau dalam surat Ibrahim sendiri, ya, ini saya melihat dimulai dari ayat ke-35 sampai kepada ayat 37. Ini disebut harapan dalam doa Nabi Ibrahim itu pertama sekali beliau mendoakan agar negeri Mekah itu menjadi negeri yang aman. Nah, ini terutama kita juga sedang dalam dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Maka sudah sewajarnya juga kita ingat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau sebenarnya bukan penduduk kota Mekah, ya. Beliau dari Palestina. Tapi mendoakan negeri yang bukan negeri beliau sendiri. Apalagi kita yang punya negeri ini, ya, yang menduduki negeri ini, Indonesia, sudah pasti kita akan teringat dengan negeri kita. Jadi di sini disebutkan doa harapan beliau pertama, negeri itu aman. Yang kedua, dijauhkan beliau dan anak keturunan beliau dari menyembah berhala. Kemudian juga disebut di sini bahwa beliau menginginkan masyarakat kota Mekah itu sebagai masyarakat yang mendirikan sholat. Kemudian terakhir adalah Allah belum mengharapkan kepada Allah agar menjadikan penduduk kota Mekah itu menjadi penduduk kota yang sejahtera. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah pasti bukan hanya ketaatan beliau, tapi juga ada sisi-sisi yang lain yang juga perlu kita teladani, yang kita sudah sebut tadi. Misalnya juga sisi tawakal, tapi insya Allah nanti kita akan sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini.